Riwayat hidup Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari mazhab Islam dari segi umur. Beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amir bin Haris bin Ghaiman bin Qutail bin Ammar bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Malik bin Anas dilahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah. Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman. Ia lahir pada masa dinasti Bani Umayyah, tepat pada pemerintahan Al-Walid Abdul Malik setelah Umar bin Abdul Aziz, dan meninggal pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, tepat pada zaman pemerintahan Al-Rashid. Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki yang bernama Muhammad, Hamad, dan Yahya, dan seorang anak perempuan yang bernama Fatimah, yang mendapat julukan al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik kitab Al-Muwatta. Kehidupan Imam Malik. Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya. Tetapi, karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja, sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya. Akhirnya, beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganya pun semakin menderita. Selama menuntut ilmu, Imam Malik dikenal sangat sabar. Tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Ibnu Al-Hashim pernah mengatakan, penderitaan Malik selama menuntut ilmu sedemikian rupa sampai ia pernah terpaksa harus memotong kayu atap rumahnya, kemudian dijual di pasar. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu, mulailah Imam Malik mengatakan seruannya kepada penguasa agar para ahli dijamin dalam mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu, yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk menjamin kehidupan ulama atau penuntut ilmu. Namun, tak seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Karena pada saat itu, Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya. Mereka sedang menarik simpati para ilmuwan yang sudah tua, bukan yang muda. Hingga akhirnya, secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari Mesir yang juga menuntut ilmu. Pemuda itu bernama Al-Laits bin Sa'ad, dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati. Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian baik, rapi, dan bersih, serta memakai wangi-wangian, tetapi Al-Laits bin Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya. Sehingga, sepulangnya ke negerinya, Al-Laits tetap mengirimkan hadiah uang kepada Imam Malik di Madinah. Dan ketika itu, Khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan gaji atau penghasilan kepada para ahli ilmu. Pendidikan Imam Malik. Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Pelajaran pertama yang diterima adalah Al-Quran, yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis. Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam.
Kakeknya yang senama dengannya merupakan ulama hadis yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berumur 10 tahun. Pada saat itu pun, Imam Malik sudah mulai bersekolah dan hingga dewasa beliau terus menuntut ilmu. Guru-guru Imam Malik. Saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab Tahzibul Asma wa Lugat mengatakan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 syekh, 300 diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 lagi dari golongan tabi'it tabi'in. Az-Zahabi berkata, untuk pertama kalinya Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriah, yaitu tahun di mana Hasan al-Basri meninggal. Imam Malik mengambil hadis dari Nafi, yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan. Dan di antara guru-guru yang terkenal di antaranya, pertama, Abu Radih Nafi bin Abdurrahman, guru Imam Malik dalam bidang Al-Quran. Kedua, Nafi, guru Imam Malik dalam bidang hadis. Ketiga, Rabi'ah bin Abdurrahman adalah guru Imam Malik ketika masih kecil. Keempat, Muhammad bin Yahya al-Ansari merupakan kelompok tabi'in dan guru di Masjid Nabawi. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah Ja'far as-Shadiq, Abu Hashim Salmah bin Nidar, Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id, dan lain-lainnya.